mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau Allah yang sudah mati bagi kami. Kau Allah yang tinggal dalam hidup kami. Kau Allah yang menjamin hidup kami. Engkau Allah yang membela hidup kami Tuhan. Selama kami percaya hidup kami adalah tangan Tuhan. Kami gak usah takut dengan apapun. Kami tidak perlu khawatir dengan apapun. Karena Engkau yang menuntun langkah-langkah kami. Engkau yang membuka jalan bagi kami. Engkau yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Saatnya Tuhan hari ini kami mau terus mengalami pengalaman-pengalaman kemenangan bersama dengan Engkau. Lewat pengalaman-pengalaman hidup kami berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab itu arahkan kami terus dengan firman Tuhan. Tuntun kami dengan firman Tuhan. Dan bahkan lewat firman Tuhan kami menang. Kami siapkan hati kami untuk dengarkan firman-Mu. Urapan Allah turun atas setiap kami. Urapan Allah atas hamba-Mu Tuhan. Kami siap sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Ya, silakan duduk kembali umat Tuhan. Semua yang di tempat ini maupun yang di rumah saudara. Saya sapa bagi kita semua shalom. Sekali lagi shalom. Oke. Puji Tuhan. Kita sangat-sangat bersyukur. Kipas angin. Saya pastikan hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan lebih khusus lagi kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin saudara. Saya mengajak kita semua untuk kembali saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Sesuai dengan janji saya bahwa kita akan belajar tentang dasar daripada kehidupan kekristenan kita. Yaitu bicara tentang iman saudara. Jadi ketika kita mempelajari tentang iman, kenapa sangat penting? Sudah pasti karena hidup di dalam iman adalah hidup di dalam rencana Tuhan saudara. Kekristenan berbicara tentang hidup oleh iman. Bukan hidup oleh karena kelakuan, hidup karena kemampuan kita, hidup karena kesanggupan kita. Tetapi Alkitab berbicara tentang orang yang percaya Yesus adalah hidup oleh karena iman. Yang dimulai oleh karena anugerah Allah. Sehingga ketika kita hidup dalam iman, tetapi lebih lagi ketika kita bertumbuh dalam iman, iman kita makin murni, iman kita makin sejati. Alkitab berkata bahwa itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang memberikan iman itu. Dan iman itu memang dalam rancangan Tuhan. Bahwa selama manusia hidup harus hidup oleh iman. Jadi kalau iman kita bertumbuh, iman kita terus maju, iman kita terus menjadi iman yang terus dimurnikan, tambah hari tambah kuat. Dan lebih lagi tujuan iman itu terus makin hari kita makin berkenan kepada Tuhan. Tuhan itu disenangkan saudara. Tuhan betul-betul merasa bahwa kita menghargai anugerah yang diberikan yang diberikannya kepada kita saudara. Berbeda dengan ketika iman kita nggak bertumbuh saudara. Berbeda dengan ketika iman kita menjadi iman yang mati atau iman yang tidak maju saudara. Itu akhirnya kenapa tidak menyenangkan hati Tuhan? Karena apa? Sepertinya apa yang Tuhan berikan ini saudara tidak punya pengaruh apa-apa dalam hidup kita saudara. Makanya kalau iman kita bertumbuh, kita mengatakan kepada Tuhan bahwa kita menghargai anugerah yang Tuhan berikan ini. Dan memang anugerah Tuhan ini sungguh luar biasa, kita kagum. Karena iman ini mengubah banyak hal dalam hidup kita saudara. Saat kita menghidupinya dan bertumbuh di dalamnya saudara. Jadi yang pertama dampaknya jelas. Tuhan disenangkan dengan iman kita yang bertumbuh saudara. Dan yang kedua, mungkin saudara bertanya, kenapa kita harus belajar iman? Kenapa saya harus belajar dan
iman yang bertumbuh itu akan menolong kita. Iman yang bertumbuh itu berdampak baik buat kita, saudara. Kalau saudara punya iman yang bertumbuh, iman saudara adalah iman yang makin hari makin kuat di dalam Tuhan. Ini akan sangat menolong hidup kita dalam segala hal, saudara. Bagaimana kita menanggapi, berespon terhadap tekanan-tekanan yang datang. Bagaimana kita berespon terhadap misalkan masalah keluarga kah? Karena tidak bisa mengelak, saudara. Ada banyak hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Pergumulan, permasalahan yang tidak bisa kita kendalikan. Yang kita bisa kendalikan adalah respon kita. Dan respon inilah yang kita katakan iman, saudara. Saat saudara berespon dengan baik, masalah ketakutan saudara, masalah kesedihan saudara, ataupun saat saudara berespon dengan baik, masalah kehilangan yang berharga dalam hidup saudara. Itulah iman. Dan ini tidak bisa dimiliki oleh semua orang. Dan di sini kita berkata memerlukan iman. Saudara mau belajar mengerti tentang sesuatu yang di luar pemikiran saudara, di luar jangkauan logika kita. Misalkan logika kita akan, nah ini dia masih muda, orang yang kita sayangi harusnya jangan dipanggil Tuhan. Tapi kok bisa dipanggil Tuhan? Nah ini kan logika kita berkata jangan dulu dong. Tetapi ketika tidak sesuai dengan logika ini yang dikatakan memerlukan iman yang mengerti rencana Tuhan. Memerlukan iman yang mengerti kehendak Tuhan. Jadi ternyata iman itu berdampak dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tapi juga iman itu berdampak bagi kita sendiri, saudara. Jadi kalau imanmu tidak bertumbuh dengan baik, engkau akan kalah dengan semua pergumulan, permasalahan yang pasti akan ada di dalam hidupmu. Jadi iman yang bertumbuh itu akan menolong kita, saudara. Jadi kalau engkau tidak bertumbuh imanmu, engkau harus cari tahu kenapa iman saya tidak bertumbuh. Karena itu akan merugikan hidupmu kalau imanmu tidak bertumbuh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa dampak iman yang selanjutnya, saudara? Dampak iman yang selanjutnya jelas bahwa kalau engkau bertumbuh dalam imanmu dengan baik, kalau engkau bertumbuh dalam imanmu, itu akan menjadi kesaksian buat orang lain. Katakan amin, saudara. Tapi kalau imanmu tidak bertumbuh, caramu merespon masalah sama dengan orang yang tidak beriman, engkau hampir-hampir tidak berdampak imanmu kepada orang lain. Caramu memandang masalah, caramu merespon segala sesuatu karena imanmu tidak bertumbuh. Padahal engkau pelayan Tuhan, padahal engkau sudah lama jadi orang Kristen, padahal engkau sudah lama jadi orang percaya. Orang akan cibir, saudara. Katanya sudah pelayanan, katanya sudah ikut Tuhan Yesus sudah lama, saudara. Jadi ternyata bertumbuhnya iman kita ini akan berdampak dengan orang lain. Saudara akan bisa melihat bukti dalam Alkitab banyak sekali, saudara. Iman seseorang bisa mempengaruhi yang baik tapi yang buruk. Ada banyak kisah-kisah keluarga dalam sejarah dunia ini. Ketika keluarganya, orang tuanya tidak takut Tuhan, endingnya adalah anak cucu cicitnya banyak yang orang-orang yang masuk penjara, kriminal, macam-macam, saudara, bercerai. Tapi ada ketika pohonnya di atasnya dikatakan orang takut Tuhan sungguh-sungguh, punya iman sungguh-sungguh. Lihat ke bawah, saudara. Ada yang pernah membandingkan itu dengan di dalam satu survei, saudara. Tapi kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab. Saudara kenal Abraham? Seorang Abraham yang beriman, membawa iparnya, membawa keluarganya, membawa orang-orang kerjanya, semua masuk dalam destiny Tuhan. Katakan amin, saudara. Tapi saat di tengah jalan, Lot yang adalah saudara Abraham tidak mau beriman sungguh-sungguh. Dia membawa hidupnya ke arah yang dia suka sendiri. Alkitab mencatat, selesai, saudara. Ada banyak kita melihat keturunan-keturunan dalam Alkitab.
Ketika ada seorang membuat keputusan untuk beriman kepada Tuhan, akan tertolong orang-orang di sekitarnya. Akan tertolong generasi selanjutnya. Kenapa Tuhan minta kita beriman? Karena Dia akan menolong generasi-generasi setelah kita, saudara. Kalau kita sudah tidak beriman, akan susah untuk generasi-generasi selanjutnya akan beriman, saudara. Bersyukur kalau hari ini kita mendengarkan firman ini dan kita berkata, Tuhan, untuk generasi saya, di keluarga saya akan menjadi orang beriman sungguh-sungguh. Supaya apa? Ini akan menolong generasi-generasi selanjutnya. Katakan amin. Jadi kalau saudara nggak bertumbuh iman saudara, yang akan rugi orang-orang di sekitarmu. Kita pikir hanya kita yang rugi. No. Orang-orang di sekitar kita juga akan rugi. Karena apa? Mereka harusnya ada mendapatkan orang yang bisa menjadi teladan iman di situ. Anak-anak harusnya mendapat teladan iman dari orang tua. Tapi karena orang tua tidak bertumbuh imannya, anak-anak kehilangan teladan iman, saudara. Saya berharap Tuhan percayakan beberapa anak kita. Kita pastikan bahwa iman kita bisa diturunkan kepada anak kita, saudara. Pastikan bahwa imanmu bisa mempengaruhi anakmu. Satu anak, dua anak, semua, tidak ada yang terkecuali. Yang banyak anak, engkau pasti banyak berkatnya. Katakan amin, saudara. Masih seperti dulu, banyak anak, banyak berkatnya. Tapi lihat, tanggung jawabnya besar, saudara. Tanggung jawabnya besar. Untuk apa? Menurunkan iman ini, saudara. Tapi yang sudah keburu banyak, bersyukur. Tuhan, berarti tanggung jawab besar. Kapasitas saya besar. Katakan amin, saudara. Tanggung jawab anak banyak, berarti tanggung jawab besar. Wih, luar biasa. Ada yang saya dengar 13. Wih, 13. Saudara. Saya 5. Sekarang saya 2. Saudara, berapapun yang Tuhan percayakan, ingat, Tuhan mencari iman itu bagi kita. Karena apa? Itu berdampak hubungan kita dengan Tuhan. Bagi kita, untuk kita sendiri. Dalam kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Sehingga tidak ada lagi dalih bagi kita hari ini. Oh, saya mau biasa-biasa saja, Pak. Saya ke gereja setiap minggu cukup. Atau saya, ya yang penting saya berdoa. Yang penting saya ada membaca Alkitab. Ternyata tidak bisa seperti itu, saudara. Kita harus pastikan hari ini. Sama seperti seorang Paulus berkata. Saya harus pastikan sampai garis akhir saya tetap memelihara iman. Betul nggak? Paulus bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Paulus pastikan bahwa dia harus pastikan sampai di ending hidup dia. Imannya itu terpelihara, saudara. Kita sepakatnya kalau terpelihara pasti ada pertumbuhan di situ, betul tidak? Kalau terpelihara pasti ada sesuatu yang berbeda, yang berubah di situ. Nggak mungkin statis. Jadi hari ini mari kita melihat sama-sama. Semua kita tanpa terkecuali. Pertanyakan iman saya bertumbuh nggak? Dan hari ini ketika engkau menemukan imanmu nggak bertumbuh, engkau nggak usah salahkan orang. Stop menyalahkan orang. Dosa Hawa nggak usah kita bawa-bawa lagi. Dosa Adam nggak usah kita bawa-bawa. Dosa yang salahkan orang. Saya nggak bertumbuh karena suami saya, nah. Saya nggak bertumbuh karena istri saya. Saya nggak bertumbuh karena anak saya. Saya nggak bertumbuh kalau orang tua saya. Nggak. Ini bukan waktu menyalahkan satu dengan yang lain. Saya tidak bertumbuh karena pendeta saya. Waduh, saya nggak bisa tidur kalau begitu. Saya nggak bertumbuh karena keluarga saya. Wah, keluarga lah yang kena, saudara. Dan memang kita adalah orang-orang yang mau tidak mau, suka atau tidak suka, mewarisi dosa Adam dan Hawa, saling menyalahkan. Tapi mulai hari ini untuk kita berubah tidak saling menyalahkan. Katakan amin. Saya nggak bertumbuh itu karena saya kurang dalam banyak hal, saudara. Itu karena saya. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Karena itulah hari ini kita akan belajar bersama-sama kembali. Ya, kalau kita lihat ayat-ayat tentang pentingnya iman ini dalam Lukas 18 ayat 8.
Lukas 18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati apa? Iman di bumi. Lukas 18 ayat 8. Dan yang berikut, kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Di sini dikatakan begini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan selanjutnya dikatakan apa? Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa? Iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi iman yang mengalahkan dunia, iman yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan selanjutnya saudara, saudara lihat dalam tadi saya katakan 2 Timotius 4 ayat 7. Aku, kata Paulus, telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Kalau saudara lihat dalam Lukas pasal 18. Saya menemukan di sana. Ternyata di sini bicara tentang ada yang namanya iman natural. Saya sudah sampaikan minggu kemarin tentang iman natural. Iman natural itu iman yang dimiliki oleh siapapun juga. Punya iman jenis ini. Biarpun iman natural ini nanti muncul kalau masalah terlalu berat. Di luar kemampuan kita baru kita sadar. Oh, saya perlu Tuhan. Iman natural ini nanti muncul kalau kita terjepit sama sekali. Kalau kita sudah bisa buat apa-apa. Baru berkata begini. Tuhan, kalau ada kamu, tolong beta. Dia itu biasa kalau nafas sudah satu-satu baru dia sadar ada Tuhan. Tapi kalau dia masih lancar-lancar, oh dia tidak sadar ada Tuhan. Tuhan dari mana? Dia tidak tahu. Tapi kalau sudah nit di sini. Oh Tuhan, ada kamu Tuhan. Nah. Jangan di tempat ini nanti ada bunyi-bunyi itu baru saudara sadar ada Tuhan ya. Sebaiknya sadar dari sekarang saudara. Karena kalau sadar nanti ending-ending itu terlambat saudara. Kenapa? Dia suka buru lurus ya. Baru saudaramu sadar terlambat. Jadi hari ini kalau saudara lihat dalam Lukas 18 itu di sana ada iman. Di keseluruhan ayat dalam pasal 18, saudara menemukan ada peningkatan iman di sana. Pertama, ada iman yang berkata, iman yang natural yang berkata begini. Kalau saya datang terus sama Tuhan, kalau saya cari Tuhan pasti ada upahnya. Nah itu kita sudah belajar kemarin ya. Engkau harus percaya Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang mencari Dia. Jadi seorang wanita ini berkata, saya datang sama dia, datang sama hakim yang tidak, walaupun hakim lalim ini, saya datang tiap hari, saya tahu ada upah di balik semua usaha saya ini. Itu iman natural. Saudara. Tapi Tuhan tidak mau kita berhenti sampai iman natural itu. Iman yang hanya mau percaya bahwa ada Tuhan atau ada Allah yang memberi upah kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Dia. Itu iman natural. Tapi ternyata selanjutnya disebutkan ada bicara tentang biarkan anak-anak itu datang kepadaku saudara. Itu dalam pasal yang sama. Tuhan mencari iman yang seperti kita menempatkan diri kita seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Saudara mau lawan iman anak-anak. Iman anak-anak itu polos sekali. Betul tidak? Saudara enggak bisa bohongin anak-anak. Dan anak-anak itu bisa punya prinsip yang dia tahu ini prinsip yang sudah diajarkan oleh Tuhan, oleh guru sekolah minggu, oleh siapapun. Misalkan anak-anak diajarkan ini, doa bisa memberikan kemenangan dalam segala hal. Semua masalah apapun anak-anak pasti akan berdoa. Saudara. Saya punya anak contohnya saudara. Pernah anjing kami dipotas sama orang. Ini potasan pertama, ini potasan kedua ini kayaknya hampir-hampir koit ya. Potasan pertama dia selamat saudara. Saya bilang saya punya anak. Kamu mau namanya Mochi. Kamu mau Mochi sembuh. Coba kamu berdoa. Kamu sudah berdoa belum? Dia bilang nih belum. Jadi pemahaman dia kalau dia berdoa Mochi ini bisa sembuh. Dan betul hari itu saya lihat Mochi masih barusan semua muntahnya muntah kuning. Tiba-tiba langsung goyang ekor dan langsung cari makan saudara.
hari ini mengalami hal yang sama, tetapi dia belum mau makan. Nah, jadi beda-beda ya. Tetapi paling tidak anak itu polos, saudara. Dan iman yang jenis itu adalah iman yang Tuhan mau, Tuhan cari bagi kita. Iman yang tanpa mempertanyakan banyak hal dulu, mau taat saja, mau lakukan saja. Katakan amin. Tapi Pak, sudah susah kami bukan anak-anak lagi. Pikiran ini jalan. Ketika Tuhan menyuruh sesuatu, pikiran ini menimbang, benar nggak? Bisa terjadi sendiri. Untuk hal ini kita berkata, mari kita jadi, untuk beriman, kita jadi seperti anak-anak. Katakan amin, saudara. Kelakuan jangan anak-anak, kalau beriman anak-anak. Polos, Tuhan bilang kita gak usah tanya-tanya lagi. Tuhan bilang kebenarannya seperti ini, sudah taat saja. Tetapi ternyata dia berkembang, saudara. Bukannya iman anak-anak, muncul selanjutnya kualitas iman yang berikutnya, kualitas murid, saudara. Kualitas murid di sini sudah bicara tentang apa? Taat sekalipun masalah, sekalipun apa yang akan terjadi. Kalau tadi ya dia masih percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Itu kata Tuhan, saya harus percaya. Tapi yang ini taat walaupun risiko sudah ada di depan. Itu kualitas iman murid. Ada risiko di depan. Sudah tahu, sudah lihat, sudah tergambar, sudah terpikir. Tapi karena Tuhan berkata, yang benar yang seperti ini, kita harus tetap lakukan. Walaupun resikonya kita mungkin rugi. Resikonya mungkin kita nggak nyaman, saudara. Nah itu iman murid. Dan Tuhan mau kita bertumbuh seperti itu. Nggak bisa hanya sekedar, saya mau iman yang natural saja. Yang biasa banyak digunakan hanya untuk mujizat. Yang biasanya digunakan hanya untuk kebutuhan kita seperti tadi. Saya percaya pasti jadi. Hanya begitu saja, sebatas itu saja. Tetapi harus iman sampai kepada ketaatan yang sejati, saudara. Kalau anak juga punya iman yang dia mempercayai misalkan orang tua. Ketika orang tua bilang kamu jalan saja. Nanti bapak yang lihat atau bapak pantau dari jauh. Dia bisa percaya loh. Karena apa? Suatu hubungan, saudara. Mari kita lihat bersama-sama. Jadi iman yang bertumbuh seperti itu. Tapi saya akan lanjutkan seperti yang kita pelajari kemarin. Saya sudah janji ya. Kita akan belajar tingkatan-tingkatan iman yang terus bertumbuh sampai puncak. Kita belajar kemarin 4 jenis iman. Iman natural, iman percaya Tuhan ada, dan kita percaya kalau kita datang kita terima anugerah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, iman keselamatan. Kalau kita tidak menekan iman yang pertama tadi, siapa saja seharusnya bisa percaya Yesus. Sekali lagi saya katakan, kalau kita tidak menekan iman awal tadi, kita mau terus dengarkan firman, kita mau terus cari kebenaran, kita pasti akan menganjak ke iman yang kedua. Adalah iman kepada Yesus, iman kepada keselamatan. Makanya saya katakan minggu kemarin, iman keselamatan ini sebetulnya harusnya bisa dimiliki oleh semua orang. Asal dia tidak menekan iman. Ketika sudah punya iman, dia cari kebenaran, dia dengar terus firman. Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran. Pasti kalau dengarkan firman terus, pasti akan menemukan kebenaran di dalam Yesus. Dan kemudian iman di dalam Yesus ini bukan hanya iman, tapi iman yang harus dinyatakan lewat perbuatan. Karena apa? Alkitab berkata iman tanpa perbuatan mati. Tuhan lihat hati, tapi orang lihat yang kelihatan. Jadi kita perlu tindakan iman supaya orang di sekitar tahu bahwa ada orang yang beriman. Dan yang berikut iman yang bersandar kepada Tuhan. Dan yang kelima kita belajar bersama-sama hari ini, iman yang sejati, iman yang bertumbuh, iman yang murni, iman yang kuat, iman yang dicari Tuhan adalah iman yang berbicara tentang arah rohani yang berubah dalam hidup kita, saudara. Bilang sama-sama arah rohani. Iman adalah arah rohani yang berubah. Jelas sekali Alkitab berkata, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada iman keselamatan dalam Yesus. Alkitab berkata, kita dilahir barukan. Waktu kita dilahir barukan, Alkitab berkata bahwa yang pertama berubah dalam hidup kita arahnya.
Pertama, ini Tuhan. Sebelum kita lahir baru, kita menjauh daripada Tuhan, membelakangi Tuhan, menjauh daripada Tuhan. Waktu kita lahir baru, kita berkata, kita berhadapan dengan Tuhan. Arah kita sudah berhadapan dengan Tuhan. Arah kita pertama berhadapan dengan Tuhan itu. Makna pertama tentang arah rohani, iman berarti arah rohani. Pertama kita berhadapan dengan Tuhan itu. Berubah arah, berubah hadapan kita saja. Ini sudah sangat powerful. Kenapa saya katakan powerful, saudara? Saudara tahu bahwa hari ini saudara lagi berhadapan dengan Tuhan. Kalau saudara lagi berhadapan dengan misalkan seorang polisi misalkan. Saudara mau misalkan bawa ada di bawa lewat motor di depan dia dan saudara tidak pakai helm. Dan sudah tidak pakai helm ngeledek lagi. Bisa? Itu secara simpel, saudara. Pasti kita ada satu tekanan di dalam hati kita, tidak bisa. Tidak boleh, ini melanggar. Bukan hanya depan polisi saja sebetulnya, tapi padahal kita mengerti saja. Jadi berhadapan dengan Tuhan aja ini sudah sangat-sangat luar biasa, saudara. Ini sudah akan bisa menjaga hidup kita, saudara. Ini sudah akan bisa merubah hidup kita. Dibandingkan dengan orang-orang yang mereka pikir bahwa mereka tidak ada Tuhan dalam hidup mereka. Tapi kita adalah orang-orang yang berbeda. Karena apa? Kita melihat Tuhan itu ada berhadapan dengan kita. Tuhan lagi melihat kita. Anak muda, percayalah hari ini. Waktu engkau percaya kepada Tuhan, Tuhan lagi berhadapan dengan engkau hari ini. Tuhan lagi melihat hidupmu hari ini. Sehingga ketika engkau pacaran, ingat Tuhan ada di hadapanmu. Anak-anak muda, katakan amin. Waktu engkau pacaran apa? Tuhan ada di hadapan. Bisa gak macam-macam? Kecuali engkau berkata Tuhan sudah ada. Tapi kalau engkau mengerti Tuhan ada di hadapanmu, kau pasti akan jaga hidup. Anak muda katakan amin. Kemanapun anak muda ikutin saya, kemanapun saya pergi. Kalau ada dengan pacar saya, yang punya pacar ya, Tuhan ada di situ bilang. Katakan amin. Engkau sedang berhadapan dengan Tuhan. Ingat perkataanmu ini lagi engkau perkatakan di hadapan Tuhan. Sikapmu hidupmu ini lagi engkau lakukan di hadapan Tuhan. Jadi iman adalah engkau berhadapan dengan Tuhan. Ayo suami-suami di sini. Kemanapun engkau pergi, dimanapun engkau berada, engkau lagi berhadapan dengan Tuhan. Dimanapun engkau bekerja, engkau lagi berhadapan dengan Tuhan. Saat engkau lagi dengan handphone pun Tuhan ada berhadapan dengan engkau. Tapi kadang-kadang kita berkata, dia mau ada kek, dia mau tidak ada kek, yang penting saya lakukan dulu yang saya mau. Berhadapan dengan Tuhan. Itu kata yang pertama yang kita bisa artikan tentang iman adalah arah rohani. Sadar dulu kita bahwa kita lagi berhadapan dengan Tuhan. Tetapi hal yang berikut yang harus kita sadari juga waktu dikatakan iman adalah arah rohani. Kita berbicara juga bahwa iman adalah bukan hanya kita berhadapan dengan Tuhan. Tapi iman itu sudah bicara tentang perjalanan hidup yang baru. Tujuan hidup yang baru. Arah hidup yang baru. Langkah hidup yang baru. Yang tertuju kepada apa yang Tuhan mau, sudah. Saya tanya bagi kita semua, sudah berapa lama kita menjadi orang percaya dan sudahkah kita berubah arah hidup kita? Dalam kitab Yesaya berkata, Yesaya pernah menegur setiap orang-orang yang ada di zamannya, yang mempercayai bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat bermegah dengan yang mereka punya. Kemuliaankah, kebijaksanaankah, dan bahkan yang mereka punya adalah kedudukan mereka, saudara. Kekuatan mereka yang mereka megahkan. Tapi Alkitab berkata, kalau kamu mau bermegah, kamu bermegah di dalam karena kamu
mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Itu orang yang pertama memiliki arah hidup yang berbeda. Tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan menegur mereka untuk merubah arah hidupmu. Bahwa kemegahanmu harus digantikan dengan apa? Bagaimana hidupmu di hadapan Tuhan? Bagaimana hidupmu dalam hal kehendak Tuhan? Bagaimana hidupmu berdasarkan rancangan Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan? Hari-hari ini banyak orang berkata beriman kepada Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa fokus mereka salah. Saudara. Tapi saya berdoa, jemaat di tempat ini. Betul, bukan kita tidak membutuhkan nama besar. Bukan kita tidak membutuhkan kedudukan. Bukan kita tidak membutuhkan kekayaan, materi. Bukan kita tidak membutuhkan yang namanya hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan yang tinggi. Enggak, saudara. Kita butuh itu. Tapi dengar baik. Fokus kita, arah hidup kita. Bukan ke arah situ, saudara. Tetapi ke arah bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan. Berapa banyak orang-orang menjual hidup berkenan kepada Tuhan supaya mencapai yang tadi semua. Yang dimegahkan oleh dunia itu. Dia jual imannya, dia jual kehendak Tuhan. Dia jual maunya Tuhan. Dia tinggalkan maunya Tuhan. Hari ini arah hidup yang jelas terlihat dalam kehidupan Paulus, saudara. Paulus berkata bahwa dulu aku anggap ini kemegahan. Dulu yang semua ini aku anggap sebagai suatu prestasi. Dan itu sangat-sangat membanggakan saya. Tapi dia berkata sekarang saya anggap sampah, saudara. Dia berkata dia anggap sampah bukan untuk apa-apa, saudara. Bukan dia tidak butuh ini lagi, enggak. Walaupun kalau kita bilang sampah, sebenarnya bahasa dalam Alkitab itu lebih kasar. Dia bilang seperti kotoran. Yang kotoran sebetulnya tidak ada artinya lagi. Kalau orang bilang nih, di satu tempat kotoran itu bisa jadi pupuk. Tidak mungkin seperti itu, tapi bagi kita pemahaman waktu itu kotoran itu tidak ada artinya. Bagi dia tidak ada artinya lagi. Apa yang dia capai selama ini tidak ada artinya lagi. Karena memang akhirnya dia tahu bahwa semua itu bukan menjadi sumber kebahagiaan dia. Semua itu bukan menjadi sumber kekuatan dia. Bahkan dia menemukan bahwa itulah yang menghancurkan hidupnya. Karena apa? Yang merubah fokus hidupnya. Tapi saat dia berjumpa dengan Tuhan, Alkitab berkata, semua itu dia anggap masih berarti. Bagi dunia masih berarti, tapi bagi dia berkata bahwa jauh lebih berarti pengenalannya akan Tuhan. Jauh lebih berarti hubungannya dengan Tuhan. Jauh lebih berarti hidupnya yang harusnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi hari-hari ini mari kita lihat, kita jawab sama-sama. Betulkah saya sudah beriman kepada Tuhan? Betulkah arah hidup saya ini sudah fokus kepada kehendak Tuhan? Betulkah arah hidup saya ini sudah fokus kepada penggenapan rencana Tuhan? Yang dengannya Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan untuk apa? Untuk merubah hidup kita makin hari makin terproses serupa dengan Kristus. Serupa dalam hal apa, saudara? Dalam buah-buah roh yang kita mengerti sama-sama. Dalam karakter-karakter Kristus. Jadi fokusnya ini. Sehingga pasti kalau engkau sudah bertobat sungguh-sungguh. Sudah betul-betul menerima anugerah iman. Sudah percaya Yesus yang dikatakan tadi. Yesus yang mati ganti saya. Hari ini percayalah bahwa fokus arah hidup kita juga harus mulai berubah. Katakan amin, saudara. Panggilan untuk merubah arah ini dalam Alkitab banyak sekali. Dalam perjanjian lama, perjanjian baru ada kata berbaliklah, kembalilah. Banyak mengartikan dengan kata bertobat, kembalilah, berbalik arahlah. Bertobat berarti berubah 180 derajat. Yang paling penting adalah berubah arah dulu. Dulu orang yang suka ikutin mau sendiri, saudara. Ikutin ego sendiri. Hari ini gak lagi, saudara. Dulu yang penting perasaan saya senang. Yang penting saya banyak uang. Tapi sekarang
Yang penting saya berkenan kepada Tuhan. Yang penting hati Tuhan senang. Ada seorang hamba Tuhan yang berkelakar, tapi benar juga ketika dia berkata begini. Kalau kamu cantik, kamu senang? Happy? Jawaban orang apa? Belum tentu. Kalau rumah besar misalkan, senang? Semakin besar rumahnya, senang? Ada orang semakin rumah besar, semakin pusing dia. Karena apa? Akhirnya apa? Security harus banyak sekali yang dia pakai, saudara. Karena apa? Mau jaga lantai 1, lantai 2, jaga taman. Jadi rata-rata orang yang sudah sampai ke puncak, akhirnya mereka menemukan bahwa tidak enak, ternyata enggak senang ya, enggak happy ternyata. Saya tanya bagi kita semua, kalau jabatanmu tinggi, senang? Hampir-hampir tidak ada dengan keluarga lagi, saudara. Tanggung jawab semakin besar, semakin banyak waktu yang habis, saudara. Jadi ini mereka berkata tidak senang. Kenapa kita mau ulangi lagi, saudara? Walaupun kita bukan orang-orang yang pesimis, tidak lagi mau menanjak, tidak. Tapi kita tahu promosi itu dari Tuhan, katakan amin. Tetapi arah hidup kita harus tetap benar. Bahwa hidup kita harus tetap memancarkan apa yang Tuhan mau. Mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Jadi iman berarti apa? Arah rohani berubah. Kalau dulu adalah arah rohani kita memang membelakangi Tuhan. Jadi wajar kalau akhirnya apa? Semua dosa kita buat sesuka-suka kita. Mau berzina silakan, mau apa semua mau silakan. Tapi ketika kita sudah berbalik arah begini, ingat keinginan kerinduan kita sudah harus beda. Makin mendekat kepada cahaya Tuhan, kita makin harusnya dibersihkan oleh Tuhan. Makin mendekat kepada Tuhan, kita makin dikuduskan Tuhan, makin disucikan Tuhan, makin berubah hidup kita. Katakan amin. Tapi kalau kamu tidak merubah, tidak berbalik, tidak punya arah yang benar, saya bisa pastikan bahwa pertama, engkau tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, engkau akan stres luar biasa. Karena apa? Arah yang engkau tuju ini adalah arah yang tidak akan menjanjikan dalam hidupmu. Pasti. Apalagi dengan goncangan-goncangan yang sedang terjadi. Harusnya makin sadar kita berkata bahwa pegangan hidup kita haruslah Tuhan. Goncangan-goncangan yang terjadi baik dalam keluarga, dalam ekonomi, harusnya meyakinkan kita bahwa kita mulai telusuri, mulai cerna. Benar gak ini tujuan hidup yang berarti, yang sejati? Tapi pengalaman beribu-ribu tahun menunjukkan bahwa itu bukanlah tujuan yang sejati. Sehingga banyak harusnya sudah kecewa, kita tidak usah mengulangi kekecewaan yang sama, saudara. Tetapi hari ini kita berbalik arah hidup yang baru. Apa yang Tuhan senangi, itu yang kita senangi. Apa yang Tuhan inginkan, itu yang kita inginkan. Apa yang menjadi rencana Tuhan, itu yang kita kejar, saudara. Yang Tuhan inginkan kita mengenal Tuhan, kita kejar itu. Yang Tuhan inginkan kita mengalami Tuhan, kejar pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang Tuhan ingini kita mengejar hidup yang menjadi berkat buat orang lain. Kejar itu, saudara. Karena jelas sekali firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Berarti itu semua itu tambahan semua. Yang terutama adalah apa? Rencana Tuhan, rancangan Tuhan, tujuan Tuhan. Katakan amin, saudara. Dan yang kedua, saudara, ketika kita belajar tentang kemenangan iman, yang kedua sekarang, tapi yang ketujuh, kelima, keenam, iman adalah visi rohani atau penglihatan rohani. Kalau tadi iman adalah kita berbalik,
mulai melangkah kepada Tuhan. Tetapi ketika bicara tentang iman adalah penglihatan rohani, iman adalah visi rohani, iman adalah bicara tentang tujuan yang kita akan capai ke depan. Saya percaya bahwa ini melengkapi apa yang kita sebutkan tadi. Iman adalah arah rohani, iman adalah penglihatan rohani. Yang pertama kita melihat Tuhan. Hari tidak pertama kita beriman, kita melihat Tuhan. Kalau tadi hanya berhadapan dengan Tuhan, tapi hari ini kita melihat Tuhan. Dalam, mau ke kiri, ke kanan, ke belakang, itu kita melihat Tuhan. Dan satu hal yang kita dapatkan kalau kita melihat Tuhan, pasti kita tenang. Katakan amin. Kalau kita buat baik, pasti tenang. Tapi satu hal kalau kita lihat Tuhan, dan kita buat sesuatu yang tidak berkenan kepadanya, ini yang terjadi, saudara. Kita pasti akan penuh dengan ketakutan, kecemasan. Saya mau kita melihat kembali kepada seorang Yesaya, saudara. Waktu di zaman Uria, Raja Usia maksudnya. Waktu dia mati, Alkitab berkata bahwa dia adalah raja yang sangat berkuasa lama dan memberikan kenyamanan, saudara. Tapi ketika raja itu mati, apa yang terjadi, saudara? Sudah tergambar dan bahkan sudah mulai dialami goncangan di politik, ekonomi, semua tergoncang. Tapi apa yang terjadi? Seorang Yesaya tetap melihat Tuhan itu ada duduk di takhta, saudara. Yesaya masih melihat Tuhan itu duduk di takhta. Apapun yang terjadi, kalau engkau masih bisa melihat Tuhan, tidak ada yang perlu engkau khawatirkan harusnya. Katakan amin. Selama engkau masih melihat Tuhan itu duduk di takhta, Tuhan punya kedudukan yang lebih tinggi daripada apapun. Selama engkau masih melihat Tuhan itu berkuasa, lebih tinggi dari kuasa-kuasa apapun yang mungkin manusia miliki, dunia ini miliki, bahkan setan miliki. Kalau engkau masih melihat Tuhan itu memiliki kuasa yang lebih tinggi. Dan bahkan mungkin apapun itu, mau hukum kah, mau pengadilan kah, mau apakah, yang orang bilang sangat berkuasa itu, tapi kita katakan hari ini selama kita masih melihat Tuhan itu di atas segalanya, saya percaya bahwa kita akan bisa merasakan ketenangan, damai sejahtera yang luar biasa. Saya tidak tahu apa yang kau alami hari ini, tapi saya berharap engkau melihat Tuhan. Ada satu ungkapan berkata, kalau engkau tidak bisa melihat ke depan, gak bisa lihat ke belakang, gak bisa lihat dari pertolongan samping kanan kiri, hari ini saatnya engkau melihat ke atas. Melihat kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang kekal adanya. Tuhan yang setia adanya. Tuhan yang penuh cinta kasih adanya, saudara. Saya berdoa, Tuhan membuka mata kita. Bukan mata jasmani, saudara. Karena banyak ungkapan-ungkapan dalam Alkitab. Saat manusia mengoptimalkan pandangan jasmaninya, manusia bukan tambah tenang, tambah takut, saudara. Coba sehari-hari ini dengan ekonomi yang sedang terjadi, kamu buka mata lebar-lebar, saudara. Semua berita tentang ekonomi yang akan terpuruk engkau baca, saudara. Saya bisa pastikan 1 jam setelah engkau baca, badan sudah mulai pegel. Sudah enak ya, sudah mulai yang aura negatif itu sudah mulai ada, ketakutan mulai muncul, saudara. Makanya Tuhan berkata bahwa engkau bukan membutakan matamu, tidak. Tapi hari ini, lihatlah hari ini dengan pandangan rohani. Hari ini engkau melihat Tuhan ada. Hari ini engkau melihat Tuhan itu sedang mengerjakan rencananya. Hari ini paling tidak dalam masalah apapun, engkau percaya Tuhan lagi menyempurnakan rencananya. Baik atas hidupmu maupun atas apapun yang hari ini engkau sedang tergoncang, saudara. Yang percaya katakan amin, saudara. Sebetulnya iman yang adalah penglihatan rohani ini sangat-sangat memberkati kita, saudara. Tapi mari kita lihat, iman yang adalah Allah rohani ini, yang merupakan bicara tentang visi rohani ini, saya harapkan akan membuat kita makin berlari, akan membuat kita makin semangat, akan membuat kita makin berkobar-kobar. Untuk apa? Saya katakan dari awal tadi, rencana Tuhan itu digenapi. Ketika Tuhan berkata Tuhan sedang membentuk hidup kita memiliki kualitas rohani yang sangat tinggi,
bukan untuk kita saja saudara. Tetapi untuk nama Tuhan dimuliakan dan orang-orang bisa diberkati di sekitar kita saudara. Supaya kita bisa jadi garam, jadi terang. Mari hari ini kita melihat bahwa iman saya adalah iman yang harusnya mengubah penglihatan saya. Yang membuat saya bisa menang atas semua kekhawatiran, ketakutan. Karena saya melihat Tuhan. Saya melihat rencana Tuhan sedang digenapi. Ada orang-orang tertentu yang akhirnya memahami bahwa masalah yang dia alami sekarang ini ternyata membawa dia semakin dekat dengan Tuhan. Ada orang-orang tertentu akhirnya memahami bahwa mungkin masalah yang dia tidak inginkan. Ada masalah mungkin ekonomi yang hancur, tapi ternyata membawa hidupnya untuk makin mengalami Tuhan, saudara. Saya membaca satu kesaksian yang, waktu saya baca, dia seorang pengusaha yang sangat-sangat berhasil, saudara. Dan saat dia mendengarkan firman ini, tiba-tiba dia menyatakan satu pengakuan di hadapan Tuhan. Tuhan, saya pengusaha yang sudah lama berusaha, tapi selama ini ternyata saya seorang pengusaha yang curang. Dia bilang begitu. Dan dia mau belajar di hadapan Tuhan, dia mau bertobat, saudara. Waktu dia bertobat, apa yang terjadi, saudara? Omset yang dulu memang tinggi sekali, otomatis berkurang dong. Kan dia mulai benar, saudara. Waktu mulai turun, tiba-tiba apa yang terjadi, saudara? Satu saat, istrinya buat satu kesepakatan, tidak. Kalau kamu tidak akan menjalankan bisnis yang seperti ini, biarkan saya yang menjalankan ini. Kamu silakan terserah mau kemana. Jadi istrinya ini yang akhirnya mencoba menjalankan dengan cara yang lama. Jadi singkat cerita istrinya tinggalin dia dengan anaknya. Dan apa yang terjadi? Betul, omsetnya memang turun drastis. Jadi dengan istri tetap dengan cara yang berbeda, dia tetap dengan cara yang seperti dia sudah komitmen di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dalam kesaksian dia selanjutnya memang hidup belum berakhir. Tetapi dia bisa melihat bahwa pembelaan Tuhan dalam banyak hal, saudara. Yang seharusnya dia berkata bahwa dia harus kuliahkan anaknya itu, dia sudah pikir bahwa harus kuliah di Amerika, saudara. Dengan biaya yang dia sudah siapkan. Tapi karena omset yang berkurang, dia berkata bahwa dia tidak mungkin bisa membiayai lagi seperti angan-angan dia. Tapi Alkitab berkata, tapi ternyata dalam kisah ini diceritakan bahwa anak ini akhirnya Tuhan berikan suatu kasih karunia sehingga anak ini pintar bahasa, saudara. Dan itu yang membuka untuk dia bisa mendapatkan kuliah yang sangat-sangat terbaik, saudara, di Amerika. Jadi kadang-kadang kita membatasi pemikiran kita, Tuhan saya akan mempertahankan ini karena untuk ini, saudara. Tapi ini dibuktikan bahwa ternyata tidak mungkin Tuhan tidak bela hidup kita. Katakan amin. Tidak mungkin kalau kita mau taat sama Tuhan, Tuhan tidak ada dan bahkan memperhatikan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi penglihatan rohani ini harusnya ketika kita berkata kita beriman mulai berubah, saudara. Kita melihat cara kerja Tuhan. Kita melihat cara Tuhan mengerjakan kehendaknya bagi kita. Mengubah hidup kita. Mungkin lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tetapi Tuhan berkata ketika Tuhan izinkan, pasti tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, saudara, iman adalah pegangan rohani. Kepastian rohani. Saya berharap hari-hari ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita akan tetap memegang janji Tuhan. Katakan amin. Apapun yang engkau alami, saya tidak tahu peristiwa apa yang saudara alami hari ini. Selama pegangan saudara adalah Tuhan dan firman Tuhan, saudara masih tetap punya kekuatan untuk bisa bertahan. Selama pegangan saudara masih firman, apapun dunia berkata akan bergoncang seperti apapun. Seorang Daud dengan simpel berkata, Tuhan itu batu karangku, Tuhan itu kota bentengku. Daud berpikir bahwa ketika Daud berkata itu, Daud tidak punya kekuatan. Daud punya kekuatan. Daud itu raja. Pasukannya tangkas-tangkas, hebat-hebat. Kalau saudara belajar tentang pasukan-pasukan Daud,
Kalau berperang Daud luar biasa saudara. Ada satu orang bisa lawan 1000. Daud hebat sekali. Tapi tetap dia berkata bahwa pengharapannya bukan di situ. Pegangannya bukan di situ. Hari-hari ini kita berhenti mengandalkan lagi pikiran kita. Berhenti mengandalkan lagi kekuatan kita. Karena ada satu saat kita pun akan kecewa dengan apa yang kita andalkan itu. Berhenti andalkan manusia saudara. Hari-hari ini saatnya kita berkata bahwa saya harus kembali kepada pegangan yang kuat. Firman Tuhan. Amin. Kalau Tuhan firman Tuhan berkata, aku tidak sekali-sekali meninggalkan engkau. Engkau harus pegang janji. Kalau kita berkata, aku sekali-kali tidak pernah jauh daripada engkau. Pegang firman ini. Engkau mungkin tidak lihat pertolongan. Sepertinya nggak ada jalan. Sepertinya tidak ada titik-titik yang akan menyelesaikan masalahmu. Dengar baik firman Tuhan berkata bahwa, lihatlah hari ini Tuhan masih menyertai hidupmu. Lihatlah bahwa kasih Tuhan tetap sempurna dalam hidupmu. Lihatlah bahwa Tuhan tidak pernah berubah dengan janjinya dalam hidupmu. Tapi ternyata ketika bicara tentang iman adalah pegangan rohani. Bukan hanya kita klaim firman Tuhan. Bukannya kita pegang firman Tuhan saja yang menguatkan kita. Tapi Alkitab berkata, memegang firman Tuhan itu tidak bisa terlepas dari kita melakukan firman Tuhan. Amin. Jadi beriman berarti berpegang kepada firman Tuhan. Beriman berarti mentaati firman Tuhan. Dan saya percaya berbicara sekali tentang ketaatan ini. Kita tidak mungkin taat dalam hal yang besar, tapi kita mulai dari hal-hal yang kecil, saudara. Ketika Tuhan minta kita berdoa, ayo kita berdoa. Ketika Tuhan minta kita bersekutu, mari kita bersekutu. Ketika Tuhan seperti menyuruh kita untuk membaca firman, mari kita baca firman. Karena ada waktu di mana ada tuntunan-tuntunan ketaatan yang lebih besar. Kalau kita sudah taat dari hal-hal yang kecil, saya percaya kita akan bisa taat kepada hal-hal yang besar. Katakan amin. Dan yang terakhir saudara, setelah kita belajar yang 3 hal ini, bagaimana kita alami kemenangan iman. Dalam Mazmur pasal 1, ini ayat yang terakhir buat kita. Mazmur pasal 1. Jelas sekali di sana berkata begini, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat ini mau bicara 2 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah mari sukai firman Tuhan. Suka dengar firman Tuhan. Sukai, inginkan dengar firman Tuhan. Dalam ibadah saudara memuji Tuhan, tetapi saya berharap saudara siapkan waktu juga yang banyak, yang fokus untuk mendengar firman Tuhan. Dan setelah saudara sukai firman Tuhan, jelas sekali di sini berkata bahwa beradalah dengan orang-orang yang menyukai firman Tuhan juga. Katakan amin. Beradalah dengan orang-orang yang bisa membangun hidupmu. Berada dengan orang-orang yang bisa menularkan satu semangat untuk menyukai firman Tuhan yang sama. Yang ingin menyenangkan Tuhan yang sama. Bukan saya berkata kita tidak bergaul dengan orang lain lagi, enggak saudara. Tapi minimal hari ini kita menangkap firman Tuhan yang berkata bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sebab itu bertemanlah dengan orang-orang yang kiranya akan memotivasi kita, memberikan api bagi kita, memberikan semangat bagi kita untuk tetap beriman sungguh-sungguh dan memiliki iman yang bertumbuh, iman yang makin kuat hari demi hari. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita.